kita bahaskan ya problem 7.35 dari buku Griffith ini. Nah, ini ada the preceding problem ya, problem baru-baru ini ya was an artificial model for the charging capacitor. Jadi sebagai model yang sifatnya artifisial ya untuk kapasitor bermuatan. Ya, jadi untuk apa namanya kata kuncinya di sini ada kapasitor bermuatan ya. Jadi itu bisa jadi sebuah model di sana. Nah, designed to avoid complication associated with the current spreading out over the surface of the plate. Ya, didesain untuk mencegah komplikasi yang berasosiasi dengan arus yang menyebar pada seluruh permukaan pada plate tadi, pada piringannya ya. Nah, ya ini harusnya kita bahas 734 sih karena ada preceding problem ini. Kayaknya ini merujuk pada 734. Tapi it's okay lah. Nah, tapi ini mereka menawarkan model yang lebih realistis di sini untuk mencegah komplikasi ini, untuk mencegah pengaruh arus yang menyebar tadi. For a more realistic model, untuk model yang realistis, ya, imagine thin wires that connect to the center of the plate. Ya, bayangkan apa namanya, ada kawat tipis ya yang menghubungkan titik tengah dari plate ini ya. Ini ada kawat tipis ini yang bagian A ini 746A ini. Yang B ini lebih tebal ya. Nah, again lagi-lagi the current E is constant ya. Kita asumsikan arusnya konstan. Nah, the radius of the capacitor is A ya, is A ya. Jari-jarinya A, and the separation of the plates is W, jauh lebih kecil dari A. Jadi kita asumsikan bahwa jarak pisahnya ini jauh lebih kecil daripada apa namanya, jari-jari kapasitornya. Assume assume that the current flows out over the plates in such a way that the surface charge is uniform ya. Asumsikan bahwa arus yang apa namanya mengalir keluar dari plates ini ya dengan cara tersebut apa namanya dan muatan permukaan itu bersifat seragam ya dengan sedemikian caranya sehingga apa namanya rapat permukaan muatannya itu seragam pada saat waktu dan nol ketika T ya. Jadi ketika T 0 itu muatannya itu nol ya. Jadi karena arusnya itu mengalir begini ya, arusnya mengalir sedemikian sehingga muatannya itu distribusinya seragam ya, sama di seluruh titik. Nah, pertanyaan yang pertama, carilah medan listrik antara Platz ya sebagai fungsi T. Yang kedua ini kasusnya beda ya. Nah, kita urutkan dulu dari yang kasus A ya. Nah, pastikan kalian mulai dari ilustrasi. Ya, kalian mulai dari ilustrasi. Tuh, ilustrasi ya. Biasakan nanti urutannya begitu ya. Nah, ya sebenarnya sah-sah saja kalau kalian mau jawab asal-asalan ya, mulai dari manapun ya. Tapi karena aturan mainnya begitu kan, ya ikuti aja lah. Nah, oke, coba aku gambarkan sesempurna mungkin ya. Nah, ini yang satunya begini ya. Nah, gitu. Ini aku dekatin. Nah, ini aku dekatin. Nah, ini seolah-olah nggak kayak nggak sama ya kayaknya ya. Oke, it's okay lah ya. Jadi gambarnya demikian. Nah, ini dihubungkan apa namanya di sini ada dihubungkan dengan kawat tipis tadi ya. Nah, draw line. Nah, sini. Ini ya. Nah, gitu. Ya, nah, kawat ini berarus ya. Ini diari dengan arus I. Nah, ini I. Nah, di mana di sini ada jari-jari, jari-jarinya itu harus jelek pula ini. Ini tak, ini jari-jarinya A ya. Wah, hapus juga ini. Nah, oke, kita gambarkan ulang deh. Ini
Nah, aku gambarkan yang itu. Nah, ini saya ya. Nah, gitu ya. Nah, ini aku pindahkan lagi. Ini ya, ini aku pindahkan juga. Ini yang kurang ke atas ya. Ini pas tengah gitu. Ya, begitu. Nah, ini berjari-jari A ya. Jadi kapasitor ini berjari-jari A. Nah, loh, Nah, ini berjari-jari A ya. Nah, ini nah, ya. Ini berjari-jari A dan ini terpisah sejauh W ya. Ini juga berjari-jari A ya. Dimana W-nya itu jauh lebih kecil daripada A ya. Jauh lebih kecil dari jarak pisahnya. Nah, ini ya, sekali lagi kasusnya itu kurang lebih hampir sama ya dengan persamaan 7.19. Kalian di sini bisa bayangkan, di sini kan ada plat kosong ya. Di sini ini kan kosong, empty. Nah, pertanyaannya kenapa di sini bisa ada arus sementara di sini kosong? Ya, itu yang menjadi pokok utama problem dari kuis 8 ini, yaitu permasalahan arus displacement tadi itu, ya. Begitu. Nah, ya. Nah, pertanyaan yang ini aku jawab yang yes, langsung tak jawab semua lah ya. Aku bingung urutannya, guys. Ya, tapi oke lah. Ini untuk ilustrasi yang A ya. Ini untuk jawabannya A dulu deh ya. Untuk jawabannya A. Nah, jadi eh ini nah diketahui ilustrasi dan diketahui ya, diketahui atau diketahui. Nah, yang pertanyaannya ini ditanya ya, eh ditanya itu medan listrik sebagai fungsi waktu ya. Medan listrik sebagai fungsi waktu. Nah, gitu. Nah, ini untuk yang A dulu. Nah, sekarang kalian lihat di sini. Nah, permasalahan di sini adalah permasalahan yang medan listriknya yang distribusi muatan permukaan. Nah, kalian sudah pelajari ini dengan baik ya di apa namanya? Kalian sudah pelajari dengan baik di eh sorry di apa namanya? Di sebelum UTS ya, bahwa kalau kita mencari ini distribusi muatan permukaan itu ya, katakanlah kita misalkan punya ini. Nah, ini ya. Ini punya jari-jari A tadi ya. Nah, ini ya, ini bentar. Ini punya jari-jari A. Nah, ini hapus saja ya. Ini tadi nggak usah. Nah, oke ya, ya begitu. Nah, terus ini punya luasan A ya, katakanlah ya. Ini di jari-jarinya di situ. Nah, ini punya luasan A. Nah, nanti kalian bisa mencari medan listrik pada jarak berapapun ya. Bisa cari medan listrik pada jarak S katakanlah ya. Nah, di sini kalau kita mencari medan listrik di sini kan kalian pilih dulu Gaussian pillbox-nya ya. Ini kalian buat Gaussian pillbox-nya ya. Ini gitu. Sebentar. Ini gini. Nah, nah, harus dibuat gitu. Ini ya. Nah, itu ya. Ini Gaussian pillbox. Nah, gitu. Sehingga kita bisa cari ya di sini melalui hukum hukum apa? Hukum Gauss ya. Integral E dot dA kan sama dengan Q enclosed per epsilon 0. Di mana Q enclosed-nya itu di dalamnya sini yang dibungkus itu kan ada muatan sebesar Q ya. Nah, oke ya, berarti ini E-nya nanti kalian bisa E-nya itu bisa dikeluarkan ya. Nah, di sini kan
distribusi di sini katakanlah ini kan distribusi muatannya nggak jelas ya. Di sini positif apa negatif ya. Katakanlah ini pasti pasti ini satunya positif ya. Pasti satunya positif ya. Pasti satunya negatif. Itu pasti ya. Karena kalau sama-sama positif arusnya nggak bisa ngalir ya. Pasti gitu. Nah, sehingga ini nanti artinya distribusi medan listrik ada yang apa namanya? Ada yang ke arah sini ya, ada yang sisi iki. Nah, ini distribusi medan listriknya ada yang arahnya keluar di sini, ya ada yang arahnya ke sini, ya. Yang jelas arahnya itu pasti keluar ya. Nah, keluar kan nggak harus ke kanan, ya, ke seluruh arah, ya. Nah, begitu. Ini kan, nah, ini. Kenapa? Ya karena akibat distribusi muatan positif ini, sehingga ada dua medan listriknya, sehingga ada yang ke sana, ada yang ke sini, sehingga di sini ada dua distribusi medan listrik ya di sini ya. Ada dua distribusi medan listrik di sini. Nah, sehingga di sini 2E. Nah, ntar ini bagus. Jadi ada dua distribusi medan listrik 2E integral dA ya. Di sini integral dA kan ya sama dengan A ya, sama dengan luasannya ini Q per epsilon E 0. Di sini kan 2EA sama dengan Q per epsilon E 0. Nah, sehingga di sini E itu sama dengan ya Q per 2A epsilon E 0. Ya, sini sama ini pada arah mana ini? Ya, arahnya di sini kan arahnya arah N ya. Apa namanya? Arahnya N ya. Arah tegak lurusnya. Sehingga di sini jadinya eh, sigma per 2 epsilon 0 ya. Nah, di sini sigma per 2 epsilon 0 ya pada arah N. Maksudnya gimana? Ya, jadi pada medan listrik ini ada yang ke arah sini, sini, dan ada yang arahnya keluar sini. Ya. Nah, sementara kita cuma peduli sama di daerah sini. Ya, ini kan daerah 1, daerah 2, daerah 3 ya. Kita hanya peduli pada daerah 2 sini saja. Ya, karena yang kita kaji pada daerah sini. Nah, sehingga pada daerah 2 nanti dengan cara yang sama, ya ini artinya medan listrik pada daerah 1 ya. Sorry, pada daerah sorry, bukan pada daerah 1, medan listrik akibat distribusi muatan yang plus sigma ya. Nanti dengan cara yang sama pasti kita juga bisa dapatkan E yang untuk yang distribusi muatan yang minus sigma itu hasilnya juga sama ya, sigma per 2 epsilon 0 ya. Arahnya juga sama, arahnya kan juga ke sana ya. Pokoknya gini, kalau ada distribusi plus, arahnya itu pasti keluar ya. Kalau ada distribusi yang minus, arahnya pasti masuk ke dia ya, masuk ke dia, arahnya masuk, semuanya masuk ke sana ya, ini keluar. Nah, kalau dua ini tak jadikan satu ya, ini plus, ini minus sigma, ya udah pas kan, ini keluar di saat yang sama dia juga menerima ini ya, kan jadi satu gitu, sehingga ada arus yang mengalir di sana, makanya arahnya sama. Nah, sehingga pada daerah 2 ya, nah sehingga ya daerah pada daerah 2, nah itu ya total medan listriknya itu kan sama dengan ya sigma per 2 epsilon 0 pada arah N, nah, sigma per 2 epsilon 0 ya pada arah N itu sama dengan sigma per epsilon 0 ya pada arah N ya. Ini jelek nih tulisannya, bentar. Nah, epsilon 0 pada arah N juga. Oke. Nah, sekarang bagaimana dengan sigma ya? Ya, sigma tadi ya itu kan adalah distribusi ya, distribusi rapat muatan per permukaan ya, dimana sigma itu definisinya ya sama dengan ya di sini sigmanya kita atur dia bergantung waktu ya, itu sama dengan Q fungsi T ya, karena dia rapat permukaan, distribusi permukaan berarti pembaginya adalah luas permukaan ya di sini. Di sini kalau kita ingat ya bahwa arus ya sebagai fungsi waktu itu kan sama dengan Q dibagi T ya, sehingga Q sama dengan I kali T. Nah, sehingga di sini
I fungsi T dikalikan T ya, ini kita perluas fungsinya sebagai fungsi waktu ya, agar kita tahu masalah distribusinya. Nah, luasnya ini adalah luas apa? Ya, luasnya ini adalah luas apa namanya? Luas lingkarannya ini, berjari-jari A itu. Ya, sehingga luasnya ini kan luas permukaan lingkaran tadi. Ya, karena bentuk kapasitornya adalah lingkaran. Ini kan sama dengan pi A kuadrat ya. Ini luas tadi lingkaran ya, bentuk kapasitor tadi. Ya, sehingga kita dapatkan di sini eh, sigma sama dengan pi A kuadrat ya. Nah, sedemikian sehingga ya. Nah, ini kalian boleh pilih arah N, boleh pilih arah Z ya, terserah lah gimana baiknya lah. Ya, sepakati kalian aja. Nah, atau kalau kalian mau arah Z itu boleh ya. Berarti ini sepakati ya. Nah, kalau kalian mau memilih arah, sepakati ininya dulu di ilustrasi. Jangan sampai ininya nggak ada. X, Y, Z. Ya, berarti yang ini itu ada pada arah Z. Ya, arah N itu arah normal maksudnya ya. Arah Z. Nah, soalnya paling aman tuh kita buat ini pada arah normal sebenarnya. Tapi it's okay lah. Ya, agar kalian nggak bingung dengan jawaban dikunci gitu loh. Nah, tapi kalau kalian mau pilih ya, N itu juga nggak salah. Ya, tapi aku lebih suka yang pakai N. Nah, sehingga medan listriknya E-nya itu sama dengan ya sigma per epsilon 0. Berarti kan ini I fungsi T kali T per eh, pi A kuadrat epsilon 0 pada arah Z tau ya. Nah, sehingga ini karena di sini bergantung pada T ya. Kalian bisa lihat di sini karena di sini bergantung pada T, maka medan listrik di sini juga sangat bergantung pada distribusi waktunya ya. Begitu. Nah, ini adalah jawaban yang A gitu. Ya, ini adalah jawaban yang A tadi. Nah, permasalahan selanjutnya bagaimana ya, kita ulang lagi ya di sini yang B. Nah, find the displacement current through a circle of radius s in the plane midway between the plates ya. Jadi ya tadi kan sudah kita singgung bahwa space ini kan tidak ada apa-apa di sini. Kenapa arus bisa mengalir? Karena distribusi current displacement itu ya, arus perpindahan itu ya. Maka kita harus cari ini pada dari radius s in the plane midway between the plates, di antara kedua, using the circle as your Amperean loop and the flat surface that spans it ya. Gunakan lingkaran sebagai Amperean loopnya ya, dan flat surface ya, dan permukaan datar that spans it ya, dan kita perluas ini begitu. Nah, begitu. Oke, lanjut. Oke, displacement current ya. Oke, ilustrasinya tak pindahkan aja. Mana tadi? Ini ya. Ilustrasi ya, ini masih kita tetap memakai ilustrasi yang sama ya sini. Nah, ini aku pindahkan ke sini ya untuk jawaban yang B. Waduh. Ini untuk jawaban yang B ya. Nah, ini tadi ada arus perpindahan ya. Nah, kalian pilih Amperean loop-nya ya. Amperean loop-nya bentuk lingkaran ya. Duh, ini aku gambarkan dulu Amperean loop-nya. Sebentar. Ini aku gambarkan sendiri aja ya. Sini. Nah, ini bentuknya lingkaran. Ini aku buat warna yang berbeda ya. Warna hijau lah, katakanlah.
Nah, ini aduh warnanya nyetik banget ya. Ini ini. Nah, ini eh ini berjari-jari katakanlah ini berjari-jari es gitu ya. Nah, ini berjari-jari es ya, es gitu ya. Itu amperean loop-nya di situ. Nah, kalian pilih ya gini. Nah, pindahkan nih. Nah, sebentar, sebentar. Ini geser dulu ya sini. Nah, ini baru aku pindahkan ke sana. Ini amperean loop-nya. Nah, pas banget. Nah, situ. Nah, gitu ya. Ini amperean loop-nya. Nah, di situ lalu ya kita bisa cari apa namanya arus ya yang ditanya apa ini? Yang ditanya arus perpindahan ya, arus perpindahan. Nah, itu ilustrasinya ya. Arus perpindahan. Ya. Nah, arus perpindahan itu kan apa namanya? Definisinya ini ya. ID itu kan sama dengan eh integral ya. Integral ya J J-nya JD dot DA ya. Arus perpindahannya itu. Nah, sehingga kita bisa cari di sini ya. Nah, di sini tentu saja J D-nya itu arus perpindahannya itu kemana? Karena arusnya ke sana berarti ya arusnya JD-nya juga pada arah Z ya dan DA-nya pasti juga pada arah normalnya itu pada arah Z ya. Permukaannya arahnya ke sana. Nah, nah ini sepakati arahnya X, Y, Z-nya ke sini X, ke sini Y, ke sini Z. Nah, sehingga kita dapatin di sini. Nah, ini JD integral DA ini Z dot Z. Ini kan sama dengan 1. Nah, luasannya ini adalah apa namanya? Ini luas loop ya. Ini luas loopnya tadi. Ya, loopnya bentuknya apa ini? Lingkaran. Lingkaran berjari-jari apa di sini? Berjari-jari S di sini. Ya, ini berjari-jari S. Ya, gambarnya agak rame ya. Nah, yang lingkaran yang besar itu berjari-jari A. Nah, sehingga luas loop itu kan bentuknya lingkaran. Itu kenapa lingkaran ya? Karena soalnya minta loopnya bentuknya lingkaran. Sehingga ini pi eh, S kuadrat ya karena luas lingkaran kan pi jari-jari kuadrat sehingga kita punya di sini pi S kuadrat JD ya. Nah, sekarang ya kita tahu bahwa ya ini kan arus itunya. Nah, sekarang kita tahu bahwa eh, apa namanya rapat arusnya. Nah, arusnya, rapat arus perpindahannya JD ya. JD itu kan by definition ini J fungsi D itu sama dengan epsilon 0 do E do T ya artinya kita turunkan apa namanya E tadi terhadap variabel waktu di sini I kalikan T ya apa tadi I fungsi T dikalikan T dibagi pi A kuadrat ya. Nah, sehingga kita dapatkan di sini diturunkan terhadap T ya. Nah, sehingga kita punya di sini eh, epsilon 0 I fungsi T per pi A kuadrat. Nah, ya tentu saja arahnya ini pada arah eh, tadi arahnya kemana ya? Arah tadi arahnya ke Z ya, arahnya ke Z. Nah, sehingga kita dapatkan di sini eh, I ID-nya, nah sehingga apa ID tadi kan pi S kuadrat JD ya, sehingga kita dapatkan di sini pi S kuadrat kalikan JD-nya itu epsilon 0 I ya dibagi dengan pi A kuadrat ya. Nah, sehingga ini coret kita dapatkan di sini sama dengan eh sebentar, epsilon 0-nya kok hilang ya? Epsilon 0. Oh iya, maaf, maaf. Ini tadi ada epsilon 0-nya ya, E-nya ya.
ini ada epsilon nolnya ya, ketinggalan. Nah, ini ketinggalan, ya ketinggalan. Nah, coret-coret ya. Nah, sehingga di sini nggak ada ini cuma IT per PA kuadrat ya. Ini nggak ada yang ini. Nah, ini nggak ada. Itu nggak ada. Nah, sehingga kita punya di sini ini kan S kuadrat per A kuadrat ya. Kita punya ID itu sama dengan I S kuadrat per A kuadrat ya, gitu. Nah, kita sudah dapetin apa namanya? Arus perpindahannya ya, seperti itu. Nah, pertanyaan yang kecil apa ini? Ya, pertanyaan yang kecil. Ini pertanyaan yang agak panjang ya. Lebih baik aku kopas aja lah ya. Aku kopas aja yang kecil ini. Biar aku nggak bolak-balik. Nah, yang kecil ini. Nah, soal ini berlaku untuk gambar B. Nah, yang kecil, ya ini, yang C ini gambarnya adalah gambar B. Ya, aku langsung masukkan ke ilustrasi lah ya, biar nggak biar aku nggak gambar dua kali. Nah, ini ilustrasi ya, gitu. Nah, ilustrasinya mana? Ini gambar ini. Gambar yang B ini. Nah, sehingga ya kita bisa lanjutkan ya. Waduh, besar. Ini ya. Ini. Ya, aku kecilkan. Ini. Ya, ilustrasinya sebagai berikut ya. Nah, tapi aku belum paham kasusnya ini. Kita lihat dulu. Nah, ulangi bagian B ya. Kita lakukan prosedur yang sama dengan bagian B berarti. Ya, kita bisa lihat di sini. Kita apa namanya? Ini kita ulangi bagian B ini ya. Nah, but this time ya. Tapi kali ini gunakan koordinat silinder ya pada gambar 746B which is yang mana ya open at the rack ya, terbuka pada bagian kanannya. Nah, right and extends ya, kita perluas ini kita perluas itu to the left ya, kita perluas ke kiri. Nah, dari platnya dan end terminus dan berujung di luar kapasitor ya, di sini ujungnya di sini. Nah, notice that the displacement current through the surface is zero ya, jadi kita tandai bahwa nanti arus perpindahannya di sini itu adalah 0. And there are two contributes to INC. Jadi ada dua hal yang berkontribusi terhadap arus yang melingkupi itu INC itu tadi. Gitu ya. Nah, permasalahannya ini begini, ya. Nah, oke. Sik. Bentar. Oke deh. Ya. Yang ini ya kita bisa bahas yuk. Nah, pertanyaan pertama adalah ya yang ditanya itu adalah karena ini apa namanya? Konteksnya ulangi bagian yang B, ya kita perlu informasi dari apa namanya? Kita perlu informasi tentang atau pertanyaan tentang apa tadi yang ya ide ya, arus pergeseran. Nah, terus yang kedua itu kita bisa mencari tentang bagaimana medan magnetnya ya. Nah, ya ini arus pergeserannya itu 0 ya,
begitu. Ya kenapa ya? Karena di sini nggak ada space ya. Jadi sesuatu yang tipis tadi sudah dipertebal dengan adanya ini. Ya, kita jawab ya yang pertama, yang A ya, atau kita langsung mengalir saja lah pembahasannya biar gitu. Nah, oke ya. Nah, gitu. Kita ulangi yang itu tapi untuk partnya silinder. Nah, oke, sekarang ini ya. Jadi arusnya itu mengalir ya. Arusnya itu mengalir. Nah, ini ya, jadi ini ada arus I di sini ya. Di sini ada arus I ya. Ada arus I. Tapi kita bisa tebak di sini ya. Kalau tadi kan ini kan kosong ya. Kalau yang tadi kan ini kan kosong ya. Sehingga arus yang mengalir ya arus I itu. Di sini I, yang keluar juga I. Tapi di sini arusnya itu pasti ada faktor juga arus yang mengalir melalui plat apa namanya yang tabung ini. Ya katakanlah karena arusnya di sini sangat bergantung pada jari-jari S, di sini arusnya I sebagai fungsi S. Jadi distribusi silinder ini sangat mempengaruhi keberadaan arus ini. Kalau sebelumnya kan nggak ada, sehingga kita kita treatment I-nya ya I itu sendiri, ya pada sebelumnya. Nah kalau yang ini kita apa namanya tinjauannya apa namanya sedikit sangat-sangat berbeda ya. Nah, kita tinjau lagi yang pertama tadi eh, kita pertama tinjau rapat arus per permukaan ya. Nah, kita kita lihat dari jawaban A ya, jawaban jawaban apa namanya? Jawaban A tadi ya. Itu kan jawaban jawaban A ya. Jawaban nomor yang bagian A itu adalah sigma fungsi T itu kan sama dengan I T per ya IT per apa namanya IT per nah atau jangan gitulah kita ulangi aja lah ya kita turunkan ulang aja biar enggak biar kita ceritanya komprehensif ya. Nah definisi sigma itu apa ya sigma sebagai fungsi waktu di sini itu adalah eh, Q ya fungsi T dibagi dengan A ya. Sekali lagi kenapa kita treatment Q-nya sebagai fungsi waktu di sini karena ya kita anggap muatannya mengalir di sini itu berbeda-beda ya berbeda ya kita treatment secara general di sana. Nah di mana Q-nya itu kan sama dengan kalau kita ingat bahwa arus itu kan sama dengan Q per T ya sehingga di sini Q-nya kan sama dengan I kali T makanya ini I kali T. Nah arus apa namanya luas permukaannya ini apa kalau problem sebelumnya kita treatment uh, luasnya adalah luasnya ini ya luasnya ini kan berjari-jari A ya tadi ya. Nah kalau sebelumnya kan luas permukaannya adalah luas A ini. Kalau sekarang enggak ya kenapa sebelumnya di treatment luasnya adalah luas A ini ya karena sebelumnya arusnya mengalir begitu saja sehingga luas permukaannya adalah luas permukaan yang menembus A ini. Nah sekarang arusnya ini menembus jari-jari ini ya jari-jari ini. Jari-jari sebesar berapa? Sebesar S ya sehingga A-nya ini adalah eh, A-nya ini adalah eh, luasan silinder ya yaitu sama dengan luasan silinder luas alas silinder itu sama dengan pi eh, S kuadrat jari-jarinya S tadi ya. Nah sehingga kita punya IT sama dengan pi S kuadrat. Nah namun di sini ya karena apa namanya nah di sini ya di sini itu ini baru apa namanya ini baru distribusi arus yang melewati yang melewati ini yang melewati lingkaran ini jadi ada dua ya ada arus yang melewati lingkaran ini dan arus yang ini. Nah yang IS ini juga memberikan pengaruh sehingga nanti kita perlu kurangi ini ya. Nah kita perlu ini kurangi dengan ya dikurangi dengan apa namanya dikurangi dengan faktor ya karena ini juga sangat berpengaruh di fungsi S T per pi S kuadrat ya. Nah ini ada keberadaan ini ya. Nah sehingga konduktivitasnya itu sama dengan ya I dikurangi I fungsi S dikalikan T per pi
S kuadrat. Ya. Nah, kenapa minus? Kok nggak plus? Ya, karena keberadaan plat ini tentu saja mengurangi konduktivitas, ya, mengurangi sifat konduktivitas. Begitu. Ya. Nah, gitu. Nah, sekarang sebagaimana yang tadi kita lakukan ya, nanti kita juga bisa cari apa namanya variabel-variabel yang terkait di sana. Nah, gitu ya. Nah, tadi ini aku lupa sesuatu ya. Sorry ya, ini aku lupa sesuatu. Nah, kalau kita nanti bisa cari ide ya, nanti kita juga bisa cari eh, medan magnetnya. Ya, maaf ya. Ini medan magnetnya. Ya. Nah, kenapa kita membahas medan magnet? Karena di sini ada keberadaan arus di sini. Ya, di sini ada keberadaan arus di sini. Ya, keberadaan arus perpindahan itu menghasilkan medan magnet. Sehingga medan magnet ini yang lebih tepat ya disebabkan karena ide tadi, arus displacement tadi, ya. Nah, sehingga kita bisa gunakan hukum Ampere ya, integral B dot dl. Nah, sekarang ini mu 0 I dikali n close. Tapi sekarang I n close-nya bukan I n close yang seperti biasa. Kalau seperti biasa kan I n close yang itu ya, yang bukan di space ini. Nah, karena ini di space berarti kan I n close-nya adalah I n close yang pergeseran pula, id ya. Nah, sehingga kita masukkan di sini. Nah, tentu saja di sini B-nya ini kan arahnya pasti arahnya itu muter. Kenapa muter? Karena arusnya lurus, ya. Kalau arusnya lurus, kalian bisa gunakan kaidah tangan kanan, arusnya itu kan akan muter, ya. Muter gini, nah, muter gini, ya. Nah, tentu saja arah DA, ya, arah DL, arah keliling lingkaran ya, karena keliling ya muter juga, berarti ini V juga. Nah, sehingga kita punya di sini, ya, B integral DL to V dot V. Nah, di sini mu 0, ID enclose-nya itu sama dengan ini ya, mu 0 I S kuadrat per A kuadrat. Nah, kelilingnya ini adalah keliling apa? Ya, ini keliling integral DL kan keliling ya. Ini adalah keliling dari ini tadi. Keliling dari loop ini. Ya kan bentuknya lingkaran. Nah, keliling lingkaran kan rumusnya apa? Ya, keliling loop. Ya kan sama dengan 2pi S. Nah, sehingga kita punya di sini ya B dikalikan 2pi S sama dengan mu 0 I S kuadrat per A kuadrat ya, ini. Nah, sehingga kita punya B itu sama dengan ya mu 0 I per 2pi A ya, 2pi A S ya pada arah V ya, A kuadrat ya. Nah, ini ntar ini kurang jelas nih, ini 2pi A kuadrat ya, itu. Nah, ini penting ya, itu ya tadi. Nah, itu. Nah, sekarang ya sedemikian rupa nanti kita juga bisa cari ya, kita juga bisa cari medan magnetnya. Nah, caranya gimana cara cari medan magnet? Kalau cara cari medan magnet, kita perlu mengetahui eh, kontribusi arusnya itu bagaimana, distribusi arusnya. Karena distribusi arus nanti sangat berpengaruh pada medan magnetnya. Ya. Nah, dari persamaan ini yang kita bisa tuliskan ya, ini I sebagai I fungsi kurangi I fungsi S, itu kan bisa ditulis jadi gimana nih? Nah, per T dikalikan S kuadrat, ya. Nah, katakanlah ini kita pilih ini sebagai sebuah konstanta ya. Ini konstanta beta ya, sehingga kita punya di sini I kali I fungsi S, I kurangi I fungsi S itu adalah beta S kuadrat, ya. Nah, dengan beta itu adalah sebuah konstanta di sini. Itu pi sigma per T, ya. Kenapa kita bisa treatment T sebagai konstanta? Ya, karena di sini semuanya hanya bergantung pada S di sini, ya, yang berubah di situ. Nah, gitu ya. Nah, ini sejujurnya ya, I di sini itu nggak usah bergantung waktu ya, sejujurnya ya. Ini nggak usah bergantung waktu ini di sini.
nggak masalah ya. Nah, ini I-nya, nah ini ya, ini hati-hati ya, ini nggak usah beratur waktu, nggak apa-apa. Ya, yang beratur waktu di situ hanya muatannya di situ. Ya, karena I-nya itu konstan, ya, begitu. Ah, gitu ya. Sebentar, ada lagi kah? Ini nggak usah ya. Nah, gitu. Jadi seolah-olah kalau I-nya ini beruntung pada T, nanti kita nggak bisa treatment T di sini sebagai konstanta. Nah, oke. Nah, sekarang apa yang terjadi ketika ini eh, sekarang ketika jarak S sama dengan A, ya? Apa yang terjadi ketika S sama dengan A? Maksudnya apa yang terjadi ketika kalau apa yang terjadi misalkan ya jari-jari S ini sebesar kapasitornya ini, ya. Tentu saja kalau kalau seperti itu maka eh, di titik situ kan tidak ada arus yang mengalir kan? Kan arusnya hanya mengalir sebatas ini doang, ya. Sebatas di sini doang, sebatas pinggirannya di sini doang arusnya. Di bagian sini kan nggak ada arus di sini, ya. Di sini I sama dengan A sama dengan nol kan, nggak ada arusnya. Nah, sehingga itu kan tidak ada arus yang mengalir, ya. Tidak ada arus yang mengalir. Ya jelas, kelihatan kok dari gambarnya, ya. Kalau lihat dari gambarnya kan begitu. Nah, tadi ya arusnya hanya mengalir sepanjang S ini. Di sini tuh nggak ada di ujung-ujung cakramnya ini, ya. Nah, sehingga kita bisa treatment di sini I ketika S sama dengan A itu sama dengan E0. Nah, apa yang terjadi sehingga persamaan ini ya menjadi ya ini I dikurangi I S sama dengan A itu sama dengan beta S kuadrat, di mana ini sama dengan 0. Nah, sehingga kita punya I sama dengan beta S kuadrat, sehingga kita punya betanya sama dengan I per A kuadrat, ya. Nah, ya otomatis ya hmm, kita bisa ini ya, kita bisa tulis ulang ya, sehingga kita bisa tulis ulang ya, sehingga kita bisa tulis ulang I sebagai dikurangi I fungsi S ya dari persamaan ini kan beta ya, betanya diganti I per A kuadrat ya, ini betanya diganti I per A kuadrat dikalikan S kuadrat, ya. Nah, selanjutnya kalian kumpulkan ini jadi satu suku ya, ini I dikurangi I per A kuadrat S kuadrat sama dengan I fungsi S, sehingga kalian dapatkan di sini I fungsi S itu adalah eh, I fungsi S itu adalah itu ya, ini I ya, ini 1 min S kuadrat per A kuadrat ya. Nah, begitu. Nah, ini kan logis banget ya. Jadi kalau misalkan S-nya sama dengan A, nanti ini kan balik lagi ke I ya. Kalau S-nya sama dengan A ini kan sorry, 0 ya. Kalau ini S-nya sama dengan A, nanti ini 1 kurangi 1, ini berarti kan IS sama dengan 0 ya. Kan logis, kan balik ke sana lagi. Nah, sehingga nanti kita bisa apa namanya? Kita bisa analisis eh, medan magnetnya ya, medan magnetnya. Nah, medan magnetnya ya. Kalau medan magnet tuh tentu saja kita menggunakan hukum Ampere, B dot dl itu sama dengan mu 0 I n close ya. Nah, di sini ya, di sini itu kenapa di sini nggak pakai kenapa ini pakai ini pakai I D n close sedangkan ini I n close ya. Ini ini kenapa di sini nggak pakai D? Kenapa di sini nggak dianalisis arus perpindahannya JD? Nah, kenapa juga nggak dianalisis rapat arus perpindahannya? Ya, karena di sini nggak ada space di sini, ya, sehingga ya dia mengalir begitu saja, ya, arusnya mengalir begitu saja. Nah, yang ini kan ada space di sini. Lah, kok bisa ngalir? Maka kenapa bisa ngalir di space di sini? Kita bisa pelajari arus perpindahannya. Nah, ya sudah, IN close-nya itu sebesar apa? IN close-nya ya tentu saja selisihnya arus tadi, ya. I dikurangi I fungsi S tadi. Nah, sehingga kita bisa pelajari di sini, ini B-nya keluarin aja, ini DL,
ya tentu saja B-nya itu kan pada arah ya V ya, dan arah DL ini arah DL-nya itu pada arah V juga. Nah, sehingga ini V dot V. Nah, di sini mu 0 I dikurangi I fungsi S ya. Nah, ya sudah, ini kan satu ya. Ini kan satu. Nah, integral DL kan sama dengan keliling ya. Ini kan sama dengan keliling. Nah, ya integral DL kan keliling. Ya, DL itu kan elemen garis. Kalau elemen garis itu muter, berarti kan keliling. Nah, sekarang pertanyaannya, ini kelilingnya keliling apa? Nah, keliling yang luar kah, yang bulat yang luar kah, yang cakram ataukah yang dalam? Tentu saja yang dalam karena distribusi arusnya hanya sebatas yang silinder itu tadi. Ya, sehingga keliling apa namanya? Silinder silinder alas ya maksudnya ya. Bukan silindernya itu sama dengan 2pi S ya. Sehingga kita punya di sini B dikalikan 2pi S, sementara ini mu 0 I dikurangi S itu apa? I dikurangi S itu ini ya, I S kuadrat per A kuadrat ya. I S kuadrat per A kuadrat ya, sehingga di sini S-nya coret sehingga kita punya di sini B itu sama dengan mu 0 I per 2pi A kuadrat ini pada arah V ya. Nah, kalau kalian lihat di sini kan hasilnya kan sama ya. Sama untuk baik jawaban yang baik untuk gambar yang begini maupun gambar yang begitu ya. Tapi yang membedakan apa? Penyebabnya. Kalau yang ini penyebabnya ini apa namanya? Arus pergeseran di sini. Kalau yang ini yang penyebabnya adalah ya arus yang mengalir murni, arus pengalir itu ya. Begitu. Oke. Ya, sampai sini.